Nama saya Mario Maradona, NIM 1903183, dari Pendidikan Teknik Mesin kelas A tahun 2019. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas remedial UAS dari mata kuliah Teknik Pengecoran Logam. Video ini berisikan review artikel yang berjudul Ductile Iron Optimization Approach for Mechanically and Thermally Loaded Components dari judul jurnal International Metal Casting. Volume 15 edisi ketiga tahun 2021 yang ditulis oleh Jarkko Laine, E. Lepanen, dan J. Farah. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian pengembangan. Dalam penelitian tersebut juga terdapat beberapa metode eksperimen, diantaranya tensile strength, yield strength, fatigue limit, dan modulus elastisitas. Tujuan dibuatnya artikel tersebut untuk mengembangkan metodologi yang dapat digunakan untuk pemilihan besi ulet yang dioptimalkan komposisinya untuk komponen yang dimuat secara termal dan mekanis. Jadi bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu besi ulet dan molybdenum. Latar belakang faktor-faktor seperti keandalan dan daya tahan adalah target utama untuk menganalisis struktural komponen. Jadi proses desain saat ini dalam artikel memperhitungkan kondisi batas integral seperti geometri komponen dan mengoptimalkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Mesin pembakaran besar mengandung banyak komponen yang beroperasi di bawah kombinasi beban termal dan mekanis. Kepala silinder adalah salah satunya yang paling banyak dimuat, mengalami beban statis, termal, dan dinamis selama operasi. Pendekatan yang disajikan dalam penelitian ini bergantung pada analisis numerik, di mana sifat material bergantung pada kandungan silikon dan fraksi per lit. Konduktivitas termal dan sifat mekanik besi ulet dapat dideskripsikan sebagian besar sebagai fungsi kandungan silikon dan fraksi per lit, karena bentuk steroid grafit memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap variabel sifat material ini dibandingkan dengan bentuk grafit lainnya. Inti dari artikel jurnal ini, yang pertama, medan suhu variabel tidak hanya menentukan lokasi kritis, tetapi juga menentukan dalam mengurangi jumlah siklus sebelum kegagalan, baik dalam rezim kelelahan siklus tinggi dan rendah. Poin kedua, dalam penelitian ini bergantung pada analisis numerik. Jadi, sifat-sifat material bergantung pada kandungan silikon dan fraksi per lit. Penambahan elemen paduan lainnya juga berkontribusi pada penurunan konduktivitas termal. Poin ketiga, kelelahan termal dalam mekanisme kegagalan yang sangat kompleks. Banyak penelitian telah dilakukan kepada kepala silinder pada mesin diesel, tetapi hanya menunjukkan beberapa sifat dasar penting dari bahan di bawah beban termal. Konduktivitas termal yang tinggi, koefisien ekspansi termal yang rendah, modulus elastisitas yang rendah, sifat kekuatan yang tinggi, dan ketahanan mulur yang tinggi. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa paduan molybdenum meningkatkan ketahanan lelah termal besi cor, tetapi pada studi itu tidak selalu mempertimbangkan konduktivitas termal dan ekspansi termal. Poin keempat, selanjutnya, faktor-faktor seperti umur adalah target utama untuk menganalisis struktural komponen. Komposisi material dalam simulasi yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup sebagian besar jendela produksi besi ulet. Itu termasuk komposisi yang setara dengan semua kadar besi ulet dari GJS 350 hingga GJS 700. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian, poin yang pertama hasil penelitian dari artikel ini, kelas dengan kandungan silikon rendah dan fraksi per lit yang rendah memiliki masa pakai yang paling lama. Poin kedua, batas komposisi yang dipilih untuk optimasi adalah nilai fraksi per lit dengan kandungan silikon dari
1,5% hingga 2,5%, dan fraksi per lit dari 0 hingga 100%. Selain itu, dua nilai veritik yang diperkuat dengan larutan GJS 514 dan GJS 610. Selanjutnya, hasil selanjutnya adalah di kepala silinder, beban termal dan mekanis bervariasi, dan medan suhu variabel tidak hanya menentukan lokasi kritis, tetapi menentukan dalam masa pakai. Poin selanjutnya menunjukkan bahwa konduktivitas termal memainkan peran penting dalam masa pakai komponen di area yang dipelajari untuk komponen. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan kerumitan pemilihan sifat kadar besi untuk menyesuaikan untuk kasus yang dimuat secara termal dan mekanis. Jadi kesimpulan dari artikel ini adalah konduktivitas termal berkontribusi signifikan terhadap masa pakai komponen. Bahkan jika kekuatan mekanik rendah, konduktivitas termal mengkompensasi kekurangan kekuatan ini. Tapi, untuk kasus beban tertentu, kekuatan lebih diutamakan. Jadi tergantung pada kombinasi beban tertentu. Pemilihan material yang cocok dapat sangat bervariasi. Akibatnya beban termal dan mekanis harus selalu dipertimbangkan selama proses desain dan pemilihan material. Keunggulan dalam artikel ini, isi artikel sangat membantu dalam pemilihan komposisi besi ulet untuk penggunaan kepala silinder. Namun kekurangan dalam artikel ini, pengaruh ketebalan dinding tidak dipertimbangkan dan hanya berfokus pada pemilihan kadar besi saja. Mungkin sekian review artikel yang berjudul Ductile Iron Optimization Approach for Mechanically and Thermally Loaded Components.